Hello guys, welcome back to my channel Techimboy. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin dari simbol quiz sebelumnya yang membahas tentang rotating equipment pertama yaitu pompa. Sekarang aku mau ngebahas tentang kompresor. Nah, jadi di sini kita punya aliran udara, ada kondisi operasinya sekian, laju alirnya sekian, dikompresi menggunakan kompresor dengan spesifikasi kurva sebagai berikut. Nah, jadi kita di sini punya kurva kompresor yang bakal menjadi input dari simulasi. Nah, ini berbeda dengan simbol quiz sebelumnya yang kita mau nyari pompanya atau equipmentnya itu apa. Kalau ini kita udah ada equipmentnya, kita mau tahu outputnya seperti apa gitu ya. Jadi berbeda. Kalau misalkan yang pertama itu disebutnya kita melakukan desain, kalau ini ya kita melakukan evaluasi terhadap peralatan yang kita udah punya. Jadi di sini tujuan simulasi kita adalah kita mau tahu outputnya itu apa. Makanya di sini yang kita mau cari adalah tekanan keluaran kompresor dan juga efisiensi. Jadi sekarang tekanan kompresor dan efisiensi ini bukan menjadi input dari simulasi, tapi ini udah menjadi output dari simulasi. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung ke simulasi. Oke guys, kita udah ada di dalam simulasi. Sekarang kita mau nambahin komponen. Nah, kalau sebenarnya kalau di ISIS sama di Aspen Plus, itu mereka udah punya air ya, langsung. Nah, ini kita boleh masukkan di simulasi kali ini karena pada kasus ini kita tidak membutuhkan oksigen dan nitrogen dalam keadaan yang terpisah gitu ya. Karena kita di sini cuma udara yang kita kompres, nggak mau ada pemisahan misalkan atau penggunaan misalkan buat udara bakar misalkan kayak gitu ya kan, itu kalau udara bakar oksigennya kan kepake. Nah di sini kita nggak ada kebutuhan itu, jadi kita nggak apa-apa masukin sebagai air. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba masukin sebagai oksigen dan nitrogen gitu ya, nitrogennya 79%, itu juga boleh. Seharusnya hasilnya bakal sama. Oke, kita coba di sini pakai PSRV. Kita rapin dulu seperti biasa. Sekarang kita masuk ke unit kompresor gitu ya. Kompresor. Nah, kalau kita lihat dari unitnya, dia punya satu aliran input dan satu aliran output. Terus dia juga punya oil feed stream ya. Ini untuk kasus migas. Tapi kita nggak bakal pakai sekarang. Ada dua logical, pasti ya, satu in, satu out. Dan ada satu energi. Nah, energi ini juga wajib gitu ya. Kita coba langsung masukin aliran dari tampilan ini aja. Inletnya air in, outputnya compressed air gitu ya. Energinya wcomp gitu ya. Ini namanya boleh apa aja. Kita bakal rapin dulu biar lebih enak dilihat. Nah, gitu ya. Nah, kita masukin dulu dari air in karena kita udah tahu di sini. Bentar, saya bakal ganti unit setnya ke SI. Dia 25, 1 atmosfer. Oke. 1000 kg. Nah, kita di sini langsung bisa masukin satu ya, karena di sini kita udara murni. Nah, harusnya kita udah beres ya, udah biru. Nah, sekarang jangan kita masukkan pressure outlet gitu. Sebenarnya bisa aja kita masukin. Nah, itu langsung convert gitu ya. Nah, tapi kalau kasus ini kita lagi melakukan desain kompresor. Jadi kita udah tahu outputnya seperti apa, kita mau desain dari kompresornya. Tapi sekarang kita bukan dalam tahap pendesainan gitu ya. Kita kalau istilahnya rating, nah, kita bakal ke tahap rating ini. Jadi kita udah punya peralatannya, kita mau cari gimana dia kinerjanya. Di sini ada curve ya. Kita pakai berupa efisiensi adiabatik. Nah, kita klik add curve. Di sini kita kasih nama misalkan curve K100 gitu ya. Nah, di sini udah ada volume flow dalam actual meter kubik per hour, ada head dalam meter, dan ada persen efisiensi. Ini kita udah sesuai ya. Ini ada flow dalam actual meter kubik per hour, head, dan efisiensi. Nah, karena kita juga berurusan dengan fase gas atau vapor ya, itu penting banget kita masalah flow volumetric, karena bisa berbeda kalau misalkan kita pakai actual sama kita pakai at standard condition. Jadi harus benar-benar hati-hati satuan itu di mana gitu ya. Nah, di sini kebetulan yang bisa ditaruh di dalam curve dari kompresor itu yang sifatnya actual ya. Oke. Nah, karena di sini datanya banyak, nah aku udah pindahin ke Excel. Nah, teman-teman juga bisa ngelakuin seperti ini. Kalau misalkan kita udah ada di Excel, kita bisa langsung copy paste ke dalam
ISIS-nya. Nah, gitu itu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal close aja. Nah, oke. Nah, sekarang belum beres. Kita klik activate di sini. Nah, ini artinya kita sudah mengaktifasi kurvanya. Nah, dari sini kita bisa cek kurvanya seperti gimana. Nah, kayak gini kurvanya. Terus kita juga bisa ngecek clone ya. Kita mau nambah curve baru gitu. Itu juga bisa. Ini view curve ya. Nah, kita mau ngedit bisa juga di sini. Oke. Nah, klik enable curve. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan outputnya. Apa outputnya? Nah, di sini berupa ini ya, tekanan outletnya sebesar 248,7 kPa atau ya sekitar 2, ATM gitu ya, atau 2, bar. Nih, bisa dicek. Ya 2,4 bar. Terus kita juga bisa dapat efisiensi. Nah, efisiensi adiabatiknya 35,3%. Gitu ya. Nah, terus kita bisa cek juga di bagian performance. Di sini ada adiabatic head, ada power consume 69 gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang bisa kita lakukan juga sebenarnya kita mendefinisikan di sini ada compressor speed gitu ya. Nah, ini kalau misalkan punya data kecepatan kompresornya berapa. Tapi ini bukan menjadi sebuah hal atau variabel yang diperlukan untuk menspesifikan simulasi gitu. Jadi ini sifatnya opsional ya. Nah, jadi kalau tanpa itu pun kita udah bisa membuat ini jadi converge ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah beres, kita bisa klik di sini buat menampilkan data-datanya. Biasa aku ambilnya misalkan delta pressure dan juga power itu ya, power yang dibutuhkan. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita dapat delta pressure-nya berapa, powernya juga berapa. Oke, jadi segitu aja buat hari ini. Harusnya nggak terlalu susah ya. Jadi hari ini kita udah belajar bagaimana cara melakukan rating sebuah equipment. Ini berbeda dengan kita melakukan desain. Kalau desain itu kita tahu outputnya apa, kita mau tahu bagaimana kita mendesain atau geometrinya dari equipment. Kalau ini kita udah tahu geometrinya, udah tahu performa dari alatnya pada kondisi yang berbeda. Nah, kita mau tahu kalau misalkan itu dipasang di sistem kita, bagaimana performanya. Nah, gitu ya. Jadi ada dua pendekatan itu yang kita bisa lakukan di proses simulation. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan berguna. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.